Karena dia suka menghujat. Oke, karena Pudan nggak bisa diskusi, Bang Jimmy aja lah. Silakan Bang Jimmy. Kita turunkan aja. Sorry, dibuka kembali mute-nya. Turunkan aja murid-murid yang keras kepala, yang nakal-nakal ya. Kita naikkan teman-teman Kristen yang lain. Silakan kalau ada teman-teman Kristen nanti typing aja di bawah, Bang. Saya Kristen, biar dinaikkan sama moderator atau sama saya. Lanjut Bang Jimmy, belajar lagi Bang Jimmy. Kita Pak saudara, ya. Kita saudara, semua makhluk Tuhan saudara. Ya, kita satu ayah, kita Abraham, ya Ibrahim, ya. Mah bukan dari Abraham kau, bukan. Apanya? Nabi Abraham tidak sembah manusia. Apanya kau ini? Enggak, maksudnya kita tutup kemanusiaannya. Kita ini satu ayah dari Ibrahim, dari Adam. Itu langsung aja, semua orang alam tahu kan, sudah ada air bah, kan sudah ada, langsung ke Ibrahim aja langsung, Sarah dan Hagar, ya kita langsung aja. Oke, kita kembali Pak ke asal Pak tadi. Aku tanya Pak Juma yang saya kasihi, apakah Bapak Juma sudah lihat surga? Jangan kakek, beda kakek dengan Bapak. Ya, saya lahir di bumi tapi asalku dari surga. Betul, itu memang kita lahir dari bumi, kita lahir dari ibu kita. Semua manusia lahir dari rahim ibunya. Siapapun dia, mau presiden, mau jenderal, semua lahir dari rahim ibunya. Tetapi kita diperintahkan, kita harus kembali lahir dari sorga. Kalau kita masih lahir dari bumi, lahir dari daging, kita akan condong kepada keinginan daging. Kita harus lahir dari sorga, supaya kita condong kepada keinginan roh. Dengan cara makan semua makanan yang diharamkan gitu. Bukan, saya nggak makan daging babi. Saya makan daging babi. Saya daging babi haram. Nanti kita ke situ. Saya bukan makan daging babi. Saya orang Kristen yang bukan makan daging babi. Saya orang Kristen yang tidak mati lama-lama. Saya orang Kristen kalau mati dikafani. Jangan samakan saya dengan Kristen yang lain, Pak. Oh, iya. Saya makan daging babi. Iya, iya. Apakah boleh saya katakan Anda adalah Kristen waras? Boleh? Ya, terima kasih. Oh, berarti yang lain gila ya? Jadi Pak Juma, ya, dikatakan Yohanes 3. Tunggu bang. Okay. Ini saudara Edward ini masuk Kristen waras atau Kristen gila? Coba tes. Edward. Jangan mau dilajah. Edward, ya, Anda masuk kategori Kristen gila kah? Halo? Edward. Kayaknya saya berbicara dengan Bang Suma ini yang masih sakit ya. Oh, dia gila. Dia gila. Kristen gila dia. Beda dengan saudara Jimmy, Kristen waras katanya. Iya, lanjut. Cuman tes doang. Silakan saudara Jimmy, silakan. Ya. Jadi Pak Juma, kita itu kan dianjurkan, diperintahkan, diharuskan harus lahir dari sorga. Wis, mantap. Masuk lagi ke rahimnya Paulus. Kalau kita nggak lahir dari sorga, kita nggak bisa menceritakan rahasia sorga. Dan tidak bisa masuk surga. Yohanes 3 katakan ayat 7. Yohanes 3 ayat 7 katakan, ketika guru besar Yahudi Nikodemus yang bukanlah dari surga, dia dibawanya firman sebagai logos pengetahuan. Firman itu dibuat sebagai logos dan pengetahuan. Firman itu enggak menyatu dengan tubuh rohnya. Kalau untuk Islam udah tersirat, enggak sampai tersirat, syariat, hakikat, marifat. Jadi Kristen banyak yang menganggap firman itu sebatas tersurat, nggak mengerti firman. Sama-sama dengan saya sekarang bicara serius sama Bapak. Bicara apa lagi dia? Halo? Iya. Jadi guru besar Yahudi itu, dengar Pak, guru besar Yahudi, yang penting kan bunyi. Firman hanya sebatas tersurat. Iya. Dia bertemu dengan Yesus. Yang 3. Dia bertanya kepada Yesus, Guru, bagaimana caranya supaya masuk surga? Ya. Lalu Yesus berkata, Yohanes 3 ayat 7, janganlah kamu heran aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi kalau bahasa Bible, kalau Bible yang asli, Bible, kamu harus lahir dari surga. Nah, itu Yesus mengatakan kata kamu itu untuk siapa, Bang? Nikodemus, karena Nikodemus ini kirain untuk Kristen tadi. Jadi Yesus berkata kepada Nikodemus, guru besar Yahudi, karena Nikodemus pada waktu itu dibuatnya firman sebagai logos dan pengetahuan. Berarti yang disuruh lahir kembali siapa?
Semua manusia. Iya. Masalah Semua manusia generasi. nggak terkecuali, mau Buddha, mau Hindu, mau apapun agamanya, harus lahir dari sorga. Tadi itu ucapan untuk oknum seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Kenapa jadi Ketepatan dia berbicara sama Nikodemus. Lah, enggak dong. Untuk semua manusia. Seorang Nikodemus ini pemimpin agama Yahudi yang datang kepada Yesus lalu kemudian berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu. Jika Tuhan tidak menyertainya, maka tidak akan ada orang yang sanggup melakukan itu." Yesus jawab apa? "Aku berkata kepada kamu, Memang itu berbicara pada waktu itu karena di Nikodemus bertanya. Kalau Pak Juma pun hidup pada waktu itu bertanya Pak Juma juga Yesus berkata enggak boleh. Enggak boleh Anda nafsir kayak begitu, karena itu adalah cerita itu yang terjadi pada zaman itu. Itu untuk semua manusia, tapi waktu itu ketepatan dari mana? Dari mana Anda mengatakan itu untuk seluruh orang? Sementara ya jelas-jelas itu adalah untuk imam kepala atau imam pemimpin agama Yahudi pada saat begini, itu. Pak. Jangan nanti kalau dikatakan Yesus firman, lakukan kebenaran, itu kan hanya murid-murid. Jangan gitu, Pak. Ya memang karena tempat murid-murid ada di situ. Memang untuk murid-murid. Itu semua firman untuk semua manusia, Pak. Oh, tidak ada. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Loh. Kenapa nggak ada dalilnya? Mana? Kalau ada. Jadi ke semua bangsa jadi murid kok. Mana dalilnya? Itu ke semua manusia. Mana dalilnya? Matius 8 tadi ya 19. Itu beda. Itu ajaran, saudara. Itu ajaran untuk menjadi Kristen. Yang saya tanya ini ajaran Yesusnya bahwa dia diutus untuk seluruh manusia. Ini maksud Bapak itu perkataan Yesus itu hanya untuk Nikodemus, juga semua orang. Untuk seluruh. Dengarkan, Muhammad bicara untuk seluruh orang Yahudi, bukan untuk seluruh manusia. Ketika Israel berbicara kepada Muhammad, atau Muhammad aja gitu, Nabi Muhammad memang diutus untuk seluruh umat manusia. Ada ya saya pun diutus. Ya, sekarang mana ucapan Yesus, "Aku diutus untuk seluruh umat manusia"? Mana saya ucapan? Diutus. Mana ucapan Yesus? Pergilah, itu kan utusan. Pergilah, sampaikanlah firman ke seluruh dunia. Itu sampaikan firman, maksudnya dia diutus untuk seluruh umat manusia itu mana? Mana coba? Itu kan masih diutus. Loh, ucapan Yesus. Jadi kalau saya pergi pelayanan kemana-mana, apakah saya nggak utusin Tuhan? Loh, siapa ente? Inilah kalian suka nyamar-nyamar domba. Sekarang Yesus itu, saya ini Yesus, warga negara surga. Di mana dalilnya kau warga negara surga kau? Jangan kau gila, bikin malu aja. Bukan gila Pak Juma. Kenapa gila? Saya ini warga negara surga. Saya tidak warga negara. Sejak kapan surga itu negara baca apa? Filipi 3:20. Filipi 3:20 Pak. Saya bicara nggak mau tentang pribadi, mau pribadi. Macam apa? Anda ini anak-anaknya Paulus atau anaknya Yesus? Tadi kan mau bilang saya warga negara surga. Mana dalilnya? Filipi 3:20. Iya. Nah, Filipi. Nah, makanya saya bertanya, Anda ini anaknya Paulus atau anaknya Yesus? Saya anaknya Yesus. Mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus pernah beranak? Dengar. Mana dalilnya Yesus pernah beranak? Aku tanya Pak Juma, di mana dalilnya anak Medan? Di mana dalilnya Medan beranak? Oh, beda. Kok larinya ke Medan? Paulus sendiri mengatakan dalam mana Ibu Pertiwi, mana Ibu beranak? Ibu Pertiwi. Sabar dulu. Beda kasus. Paulus mengatakan di dalam Galatia 4 nomor 19, "Hai anak-anakku." Nah, itu dia beranak. Karena kamu aku menderita melahirkan. Pak. Arti beranak itu, Pak. Melahirkan. Paulus mengaku dia bersalin. Saya Beda. Sekarang kalau Anda mengatakan Ibu Pertiwi, bukan anak kandung, apakah Pertiwi pernah mengaku melahirkan? Apakah Pertiwi pernah bersalin? Kalau anak Medan, apakah Medan pernah bersalin? Kan tidak pernah. Yohanes 1:12. Sedangkan Paulus mengaku dia pernah bersalin. Bapak baca Yohanes 1:12. Saudara, anak Medan tidak pernah bersalin. Ibu Pertiwi tidak pernah bersalin. Tapi Paulus mengaku pernah bersalin. Galatia 4 nomor 19. "Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu." Jadi Paulus itu mengandung, hamil dia, melahirkan Kristen. Kalian itu anak-anak Paulus. Jangan kau bilang anak-anak Yesus. Yesus tidak pernah bersalin, Paulus bersalin. Galatia 4 nomor 19. Begitu saudara. Medan bukan orang juga.
Paulus bersalin dia, makanya di gereja banyak laki-laki yang dicoba untuk dihamili tapi tidak hamil-hamil oleh temannya. Dipakai siang malam si laki tapi nggak hamil-hamil, tapi Paulus kasih kita tahu dia Paulus nggak hamil ki bersalin kita. Banyak contohnya. Contohnya bom-bom lah ya, bisa itu. Tapi dia nggak pernah menetas, begitu terus dia bom tidak menetas, karena di dalam perutnya kulau besi. Dengar Pak Juma. Tadi Bapak Apalagi, tanya saudara? saya, di mana Anda buktinya anak Yesus? Saya kasih Ya. ayatnya. Oke, silakan. Tadi Bapak Juma katakan, di mana Anda Pak Jimmy membuktikan anak Yesus? Ya, Saya kasih silakan. datanya. Silakan. Yohanes 1 ayat 12. Ya, silakan Anda bacakan. Ya Bapak baca, berlebih enak. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan, bukan anak-anak Iya, Yesus. kalau aku terima dia Bapak, aku menjadi anak. Nggak bisa, kau gila berarti, karena Yesus bukan bapak, dia anak. Oke. Kalau Bapak bilang Yesus anak, dengar, jangan ketawa. Baca Bapak Efesus 1:17. Yesus anak, Yesus Bapak. Kalau Bapak minta Pak Juma, kalau berdasarkan data itu Iya, dia bukan anak Yesus ini, dia cucunya Pak Yesus. Juma, Yesus anak, Cucu dia. 33 tahun, dia bukan anak. Dengar Pak Juma, Yesus bukan anak, cuman Yesus pernah menjadi anak. Bapak harus bedakan. Yesus bukan anak, tetapi dia pernah menjadi anak di bumi selama 33 tahun. Yesus bukan anak. Bapak baca Efesus 1:17. Kadang ada sedih-sedihnya Bapak juga. baca, jangan ketawa Bapak. Efesus 1:17. Yesus bukan anak, Pak. Cuman Yesus dia tidak pernah menjadi pernah anak di bumi melahirkan. 33 tahun. Yang Yesus pernah melahirkan menjadi itu anak Paulus. di bumi 33 tahun. Yesus bukan anak. Yang pernah melahirkan itu Paulus, yang pernah hamil Paulus. Yesus Pak nggak pernah Juma, hamil. Yesus, Bapak tidak memahami keesaan Kristen. Makanya banyak orang Kristen mencoba untuk menghamili sesamanya laki-laki. Dia Bapak mencoba, memahami Kristen. tapi nggak hamil-hamil. Iya, belajar untuk dinikahi domba nanti dikerjakan Bang Zuma kan. Belajar yang untuk lahir- dinikahi Bicara Yesus ngawur. nanti kan. Jangan Yang kita lahir sering malah- dulu. Yang lahir malah dedak yang diperam keluar, bukan anak. Bapak jangan sharing gitu Pak, jangan gitu sharing Pak, jangan ngambang Pak. Saya jelaskan. Bukan. Anda kan mengaku anaknya Yesus. Yesus tidak pernah melahirkan. Yang pernah Tanya melahirkan Bapak itu aku bagaimana Paulus. menjadi anak Yesus, aku terangkan Pak. Jangan langsung. Bapak Bukan. tanya Bapak jawab. Justru Paulus yang pernah melahirkan, bukan Yesus. Tapi Jangan kalian ini ngambang adalah Pak. Seharusnya Bapak anak-anak tanya aku, Paulus. mana buktinya Pak Jimmy jadi anak? Berkuterangkan. Tapi kalian bukan anaknya Yesus, kalian anaknya Paulus. Itu kan Bapak yang bilang. Dalilnya Galatia 9. Aduh. Itu Itu jelas beda konteks itu. Pak. Kita jangan lari dulu. Loh, bagaimana ceritanya Galatia 4 nomor 19 dia mengatakan itu kok? Itu beda konteks, jangan lagi situ. Nanti Hai berkuterangkan di versi anak-anakku, larinya. karena kamu aku Paulus menderita banyak sakit punya anak, bersalin. dia punya anak rohani. Timoteus, anaknya. Iya, Itu iya, anak itulah, rohaninya. itulah, Filemon, bukan Judas. rohani Itu itu, anak saudara. rohaninya Pak. Itu Jangan ada konten jasmani. Bapak di situ. Itu Kita bicara jasmani. dulu. Anak-anak yang kau sebutkan tadi itu termasuk Timotius itu bukan anak rohani, itu anak jasmani. Itu anaknya Paulus itu. Itu anak rohani, Nah. anak jasmani Pak dilahirkan secara bertubuh, anak jasmani. Bapak pun Salah. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin. Itu Anda yang anak mengatakan rohani. Paulus nggak apa? pernah, nggak Paulus itu nggak ada naik nafsunya. Betul, Bapak? Bagaimana dia bisa bersalin? Coba. Apakah dia bersalin rohani? Bersalin rohani? Paulus Betul, itu Pak. tidak punya nafsu. Bapak jangan silap. Iya, Pilihannya mungkin, perempuan, tapi telanjang, nafsunya nggak ada Paulus. mungkin dia tidak punya nafsu, tapi temannya, buktinya dia hamil. Bapak jangan lari konteks Pak. Tadi Bapak katakan Astagfirullahaladzim, ya Allah ya anak Karim. Yesus. Saya terangkan. Dalil Aku kitab anak saudara Yesus. Paulus sendiri Kalau mengatakan diskusi, dia pakai logika Odino. sedikit lah. Dia Odino. Pak, jangan ngomong Bagaimana dulu. mau bawa Kita- logika kalau kitabnya aja enggak masuk logika? Lucu Saya ente. dengar Suma ini dipanggil Gurunda. Oh, kualitasnya begini ya, dipanggil Gurunda. Kualitasnya Saya seperti berbicara ini. dalil karena kalian mengaku anak Yesus, sementara Jadi Yesus Bapak tidak katakan punya apa? anak. Tadi Bapak ke Paulus. Itu Yesus berbicara itu Paulus, tidak- anak itu anak rohaninya Pak. Saya anak Yesus. Sedangkan Yesus tidak pernah mengaku dia punya anak. Sedangkan yang punya anak itu adalah Paulus. Galatia 4:19 dia Kenapa pernah nggak punya? Tadi bersalin. udah satu untuk menjadi anak-anak Yesus. Anak-anak Theos di situ, anak-anak dewa, bukan Yesus. Jangan Itu kan ngarang-ngarang Bapak yang bilang ente. dewa Pak.
Lah kan Abang Theos di bilang situ, dewa. saudara. Paham saya kan bukan gitu, Pak. Bukan Theos, dewa. saudara, Theos. Theos itu artinya dewa. Begitu, Bapak tadi kan saudara-saudaraku. Theos. Ceritanya udah Lah, memang Theos gimana Mari. sih? Islam ini tidak berkembang kalau gurundanya seperti ini Lah, kualitasnya. justru Islam itu berkembang sangat. Apalagi sekarang mereka sudah paham Bible. Ternyata yang disembah Kristen itu adalah dewa, Aku Theos tadi, Pak gitu. Juma yang saya kasihi, jangan Bapak cuma cerita tentang surga kalau Bapak belum dari surga. Nanti Surga Bapak apa bicara lagi? lagi, nggak ngerti Bapak tentang surga. Bapak belum dari surga. Bagaimana Bapak menceritakan surga? Bapak belum dari surga. Hanya orang-orang yang dari surga yang bisa menceritakan surga. Apa pula surga apa lagi yang kau ingin jual? Surga Loh. yang mana? Ya surga lah, bukan surga yang ada di sana sek-sek. Surga yang di sana itu semua tubuh kemuliaan. Di sana roh yang ada, nggak sana bertubuh sana, nggak bisa bertubuh Nggak ada surga. jasad di sana, Orang bisa nggak ada bertubuh jasmani surga, di pasti sana. daging. Nggak ada jasmani di surga sana. nggak ada. Hah? Nggak ada jasmani di sana. Tidak ada. Hah? Darah dan daging ke surga diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Enggak, saya tanya, enggak ada jasmani lagi di sana. Tidak ada. Jadi bagaimana ceritanya Anda menikmati surga kalau Anda tidak berdaging? Loh, ini kita menikmati dapat sejahtera. Kita sudah hidup roh. Bagaimana Di sana nggak ada Anda penyakit. mau Itu kita menikmati. Di sana nggak ada Bagaimana penyakit, di Anda sana nggak mau ada jadi kelaparan. sejahtera? Bagaimana Anda mau sejahtera kalau tidak ada jasmani, cuman roh saja? Apanya yang mau sejahtera? Apa yang mau Baca sejahtera Bapak kalau dulu. cuman roh? 1 Korintus 6 ayat 17. Oh, itu ajaran Paulus. Tadi katanya anak Yesus, tapi kok ternyata Ibu Paulus yang Anda sebutkan Bapak benci dalilnya. Nanti kali. memang betul-betul Bapak nggak ketemu. betul-betul Bapak Anda sudah ini benci sama Paulus. anaknya Paulus, Sementara Anda Bapak ini. tidak memahami siapa Paulus. Bapak Anaknya mengatakan Paulus, Paulus Anda itu orang ini. jahat. Paulus Itu orang jurusnya yang Zuma kalau kalah bukan. debat nyari Anaknya ke Paulus. Paulus. Ya iya dong, kan ini Anda mengatakan kualitasnya Anda Zuma, mengatakan bahwasanya ketika nggak bisa- Anda di nggak surganya bisa Anda nanti ngapa-ngapain, itu langsung tidak ada keluar ke jasmani. Jangan ngambek, Semen- Pak. Sementara Yesus mengatakan Jangan, Pak. engkau akan makan Tadi kita berbicara tentang ketuhanan. Elohim bersama itu roh, Bapak aku. bilang Theos. Beda Allah, Pak. Beda Saudara, Elohim. Bapak harus paham. Saudara, Yesus berkata dalam Lukas 23, Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya nanti kita akan makan bersama-sama di surga. Dia akan Bukan duduk makan kue, makan semeja. rohani, Pak. Bapak pun memahaminya. Mati meja makan rohani. Bapak ini makanya rohani. penyet. Di sungai nggak ada penyet, Pak. Itu bicara makan rohani, Pak. Mati meja makan rohani, buset. Loh, Bagaimana itu meja cerita? fisik, itu meja sajian. Makanya bawa beli ternaknya. Di meja sajian itu ada roti, Pak. Ada roti, Mati ada meja. surga, minuman. Oh, Ini mama. bapak pahamnya beda. Eh. Ceritanya. Jadi Anda di sana menjadi makhluk roh. Makan daging kambing di sana enggak. Jadi Surga di juga sana ada Anda menjadi pernyataan, makhluk Pak. roh gitu. Perjamuan anak domba dijamu semua anak-anaknya. Tapi serba roh. Iya. Serba roh. Bagaimana kira-kira ceritanya Anda mengatakan serba roh di sana sementara Yesus makan minum gitu loh. Bukan makan kue, bukan minum kue. Iya, bukan Berbahagialah makan orang kue, yang tapi- haus akan lapar. Tapi Bukan makan lapar minum kue. di sana. Namanya makan Bukan itu. makanan Bos. jasmani, Pak Juma. Kata siapa? Itu paham Kata siapa? Bapak seperti itu ya. Sementara Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5:29 dikatakan bahwa manusia akan dibangkitkan dari kematian. Gitu saudara, untuk dihakimi. Nah sekarang kalau manusia dibangkitkan untuk dihakimi, apanya yang dihakimi? Rohnya saja, jasadnya tidak gitu. Jadi jasad ini tidak dihakimi, cuman roh. Jadi yang masuk ke neraka ini yang dibakar roh. Gitu. Jangan-jangan Anda ingin mengatakan api rohani juga. Gimana Yesus sendiri mengatakan, engkau akan duduk bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Engkau akan makan minum bersama dengan aku, dengan Abraham, semeja dengan Abraham. Gimana ceritanya Anda ini? Di surga kok jadi makhluk roh? Bukankah manusia dibangkitkan? Kalau roh itu nggak perlu dibangkitkan.
Yang perlu dibangkitkan itu adalah jasmani bersama dengan roh. Kalau Anda mengatakan yang bangkit itu cuman ini, cuman roh saja, ya ngapain ke surga? Buat apa? Apa yang bisa dinikmati oleh roh? Nggak ada yang bisa dinikmati oleh roh. Ngarang-ngarang aja abang ini ah. Yesus mengatakan manusia akan dibangkitkan untuk dihakimi. Yang disebut manusia apa itu? Roh saja. Kalau roh saja berarti hantu. Kalau jasad saja berarti mayat. Nanti disebut manusia ketika dia bersatu antara jasmani dan rohani. Maka yang bangkit adalah jasmani bersama dengan rohani untuk dihakimi. Kalau Anda mengatakan jasmani ini tidak akan dihakimi, pantaslah kalian jadi Kristen, makan semua yang diharamkan. Karena ternyata lambung Anda tidak akan dibangkitkan, tubuh Anda tidak akan dibangkitkan, jasad Anda. Salah. Justru jasad ini yang akan dimintai pertanggungan jawab. Apa yang kamu lakukan ketika kamu hidup di dunia? Kemana saja itu kau punya rudal tertancap selama kau hidup di dunia? Maka rudalmu itulah yang akan dipanggang di neraka, bukan roh. Roh itu makhluk gaib. Sekarang begini saudara, saya tanya samamu, ketika ada orang melakukan pembunuhan, yang melakukan pembunuhan ini rohani atau jasmaninya? Kenapa orang melakukan pembunuhan? Karena dia dirasuki roh jahat, karena condong kepada dengan daging. Iya, yang melakukan pembunuhan rohnya atau jasmaninya? Dipakai setan dia sebagai medianya untuk membunuh. Iya, saya ulang lagi pertanyaan saya. Harus baik pintar. Yang melakukan pembunuhan rohnya atau jasmaninya? Tubuhnya. Tubuh yang Anda maksud jasmani atau rohani? Jasmani. Jasmani. Terus yang akan mendapatkan imbalan terhadap perbuatan membunuh ini siapa? Di neraka. Di neraka, makanya Bapak dengar keterangannya Pak. Di neraka untuk dengar. Aku udah paham maksud Bapak, tapi Bapak nggak mau dengar bicara. Dengar dulu. Iya, Pak. yang disiksa di neraka siapa? Dengar aku terangkan, makanya aku terangkan Pak. Siapa yang terangkan Pak? Makanya dikatakan Wahyu 14 ayat 13, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Sungguh kata roh, mereka beristirahat dengan tenang dari segala jeritan mereka. Pertanyaan saya, yang mendapatkan siksaan, enggak usah terlalu lebay. Yang mendapatkan siksaan di neraka itu siapa? Jasmani atau rohani? Yang mendapatkan siksaan di neraka, yang dengar aku terangkan ke situ arahnya. Apa Yesus Juru Selamat itu sudah mimpi penyembah makhluk kuburan. Dengar saudara, saya bertanya, yang melakukan pembunuhan siapa? Anda jawab jasmani. Pertanyaan saya, yang mendapatkan siksaan di neraka siapa? Tubuh jiwa rohnya. Apa? Disiksa. Tubuh jiwa roh disiksa 33. Jasmaninya enggak? Tubuh kan jasmani, tubuh jiwa roh disiksa 33-nya. Berarti yang dibangkitkan dari kubur jasmani atau cuman rohani? Dibangkitkan jasmaninya, diubahkan menjadi kemuliaan. Begitu. Begitu saudara. Begitu. Jadi sekarang kita balik. Udah selesai. Sekarang kita balik. Ketika ada orang melakukan kebaikan, maka yang melakukan kebaikan ini jasmaninya saja atau rohaninya juga? Atau sebaliknya? Rohnya toh, jasmaninya juga kan? Dengar Pak. Jasmaninya juga enggak? Orang melakukan dengar. Jasmaninya juga atau tidak? Jasmaninya dengar dulu. Begitu dong. Berarti yang ke surga, berarti yang ke surga mendapatkan upah dari kebaikannya siapa? Berarti yang ke surga, yang dibangkitkan ke surga untuk mendapat balasan kebaikannya itu siapa? Jasmani atau rohani saja? Kena kau di sini. Makanya saudara, umat Islam itu bersama orang Yahudi memelihara jasmani.
Apa yang diharamkan Tuhan kami nggak makan karena Kami jasmani juga ini menjaga jasmani kok. nenekmu kiper. Kami juga menjaga. Nonotmu aja tidak Itu yang sunat. apa yang kau nggak jaga, makanya kau pakai masker terus. Nonotmu aja nggak sunat. Jadi Ya. kenapa kami umat Islam itu menjaga jasad? Bukan hanya menjaga rohani, karena jasad ini juga akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Kalau kalian itu Kami menganggap juga bahwasanya, menjaga jasmani iya, tubuh kalau kamu menjaga, kenapa kau tidak sunat? jangan dicong. Di mana di Al-Quran kamu kalau perintah sunat? Kenapa larinya ke Hah? Al-Quran? Kenapa lari ke Tunjukkan. Jangan Al-Quran? hanya frame Kenapa apa lari ke namanya, Al-Quran? men- Kalaupun men- tidak ada mencontek perintahnya di dalam Al-Quran di menurut dalam ente, Alkitab yang ada pasti itu kami bersunat. Ini lari nih, kalau bisa gak lari. Jasmani di Islam apa yang diperintahkan Tuhan kami lakukan. Dengar, Pak Kenapa? Jemaah kita Nggak, salah ini dulu, terdiri tiga dimensi, Pak. gantian Aku tanya karena Bapak dulu. Anda Bapak ada tidak tiga layak dimensi. ditanyai. Anda tidak Pak layak Jemaah. ditanyai. Maka saya jelaskan dulu. Di Islam itu jasmani dibersihkan, rohani dibersihkan. Karena dua-duanya akan dimintai pertanggunganjawab. Itu yang betul. Makanya Yesus mengatakan apa? Perbanyaklah amal surga. Harta surga, karena harta surga itu tidak dimakan karan. Apa itu amal kebaikan? Takutlah kepada Bapa, takutlah kepada Tuhan yang mampu membunuh jasmani. Selain mampu membunuh jasmani, dia juga mampu melemparkan manusia ke dalam api neraka. Yang disebut manusia Juma, itu kutakan adalah dulu. lengkapnya jasad Siapa dan ke neraka, siapa ke rohani. surga? Gitu, Pak Juma saudara. ini. Pak Juma, aku terangkan dulu, siapa yang ke neraka, siapa yang ke surga, sebelum ke surga siapa yang ke alam maut. Saya simpulkan dulu bahwa ajaran Yesus sama seperti ajaran Islam dalam hal surga, yaitu jasmani dan rohani akan dibangkitkan untuk mendapatkan upah. Begitu juga ketika Yesus berbicara neraka, jasmani dan rohani akan mendapatkan upah di neraka. Berbahagialah umat Islam yang menjaga jasmaninya. Berbeda dengan Kristen yang makan apapun yang mereka mau, karena mereka menganggap jasmani tidaklah akan dibangkitkan. Padahal ujung-ujungnya mengaku juga akan dibangkitkan. Maka karena itu bertobatlah, tinggalkanlah agamamu yang sekarang yang menghalalkan semua binatang dimakan. Gitu. Silakan. Silakan Anda jelaskan tentang surga dan neraka, dan saya yakinkan Anda memiliki ijazah palsu. Oke. Aku tanya lu Bapak. Ya. Aku tanya Bapak. Kita Ya. terdiri dari berapa dimensi? Jangan ke situ, kita bahas surga Berjumpa neraka. tubuh, berjumpa roh, berjumpa Pak. Kita kelar siapa tentang ke roh, tentang surga, tubuh. siapa ke neraka. Itu yang Anda bahas. Ya, oke. Makasih, Makanya aku saudaraku tanya, Al-KTP. yang ke surga itu Barakallah. adalah menjadi manusia roh, hanya manusia roh yang bisa masuk ke surga. Kalau masih Maaf manusia ini ya. daging tidak bisa masuk surga. Ya? Manusia daging, apa maksud Anda manusia daging? Manusia yang mengutamakan kedagingan. Iya. Oke. Jadi dengar, ketika Pak. sabar. Dengar, Pak. Ketika dengar. Ketika daging Anda membutuhkan makanan yang diharamkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, apa yang Anda lakukan? Anda penuhi kepenuhannya daging Anda, atau Anda utamakan rohani Anda, atau kedagingan Anda yang Anda lebih? Ketika misalnya diharamkan babi. Saya nggak makan daging babi. Misalkan diharamkan babi. Oke. Nah, sekarang bagi orang Kristen, babi itu haram atau halal? Haram. Mana dalilnya haram untuk Kristen? Banyak sekali. Banyak Tunjukkan sekali. satu aja kalau ada. Itu pun secuil aja kalau ada. Kalau Bapak mau belajar, oke. Silakan Bicara tunjukkan. 10. Silakan. Tapi tadi kita dari ngambang, nanti bisa terangkan itu ya. Silakan Anda Di Imam bacakan 11, dalilnya. Di mana Imam 11 itu babi haram. Itu imamat kitabnya Yahudi. Yang saya tanya, di mana dalilnya Kristen dilarang makan babi? Saya orang Yahudi, Pak. Saya orang Yahudi. Yahudi rohani. Bapak baca dulu. Bapak baca Galatia 3 ayat 27, 28, 29. Saya orang Yahudi, Pak. Yahudi rohani. Kalau tidak menjadi Yahudi, nggak bisa masuk surga. Kalau ada orang yang bukan Yahudi mengaku Yahudi, apa namanya? Serigala nyamar? Saya orang Yahudi. Saya ulang lagi. Untuk menjadi Saya ulang lagi. Dengar, Pak, dengar. Kalau ada orang non Yahudi yang mengaku Yahudi, dia apa namanya? Serigala berbulu tokek atau serigala berbulu kecoa?
Mana yang betul? Jangan ke situ Pak. Jemaat iblis ya Bang. Jemaat iblis ini. Jemaat iblis. Maunya Bapak tanya. Jemaat iblis ini. Pak, cuma Jemaat tanya iblis. aku, mana buktinya kau orang Yahudi? Mana datanya? Mana Ya, ayatnya? buk- Tunjuk ke saya mana, Bapak. mana buktinya Anda orang Yahudi? Ah, itu silakan. bagus Pak, terima kasih kan enak. Ya, Kan silakan. enak gitu Pak. Iya, Jadi karena saya tahu duduk pasti dulu, Pak. ujung-ujungnya ketahuan kalau Anda bohong. Silakan. Oke. Ya. Tidak bohong. Ya silakan, saya cuma tidak mau saya tidak mau mempermalukan Anda, tapi karena Anda mau dipermalukan ya silakan Anda tunjukkan di mana Bapak, saya kalau- malu. Saya Ya. pakai data Pak. Iya silakan Saya Anda Pak tunjukkan. mengerti firman kita Galatia sharing ini. 3. Saya bukan orang goblok. Silakan, Saya berbicara silakan. Bapak, saya tetap ada data. Bapak baca Galatia 3. Galatia 3. Iya. Galatia 3 nomor berapa? Ayat 27, ayat 28, ayat 29. Oke, baik, kita baca ya. 27 sampai nomor 92 ya. Kita baca. Galatia Karena 3, kamu ayat semua yang dibaptis dan telah mengenakan Kristus. Pelan-pelan, dalam hal diterangkan. Pelan-pelan dulu diterangkan. Saya baca dulu, habis itu Anda membual. Oke. Saya baca dulu, habis itu Anda membual. Membual, Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Saya mau bertanya kepada saudara, setelah saya baca baru saya paham. Oke, saya tanya. Ini Galatia ini firman Tuhan, sabda Yesus atau karangan Paulus? Jawab. Semua firman itu apa Tuhan? Saya ulang lagi. Dua- Saya kan tadi sudah mengatakan saya tidak mau mempermalukan Anda, tapi Anda yang mau dipermalukan. Nah, Anda akan kupermalukan. Saya ulang. Galatia ini firman Tuhannya Yahudi, sabda Mesias atau karangan Paulus Botak? Tidak Jawab. ada. Dengar Pak, dengar. Segala jawab. tulisan yang difirmankan Tuhan. Yang difirmankan Tuhan. Tapi ini kan makanya muncul Segala pertanyaan. Ini tulisan yang diilhamkan Ya. Tuhan adalah Yang baik diilhamkan untuk Tuhan. mendidik dan mengajar. Saya Iya. tahu kalau itu. Jadi Sekarang pertanyaan kejadian saya, satu. Galatia 3 ini apakah firman Nabi dan Tuhannya Rasul Yahudi, mencatat, bukan semua gue. apakah sabda Nabi dan Rasul Mesias atau karangan Paulus Botak? Jawab. Jawab. Ini bukan gereja. Saya kan bilang saya tidak mau permalukan, Anda yang mau. Nah, saatnya Anda kupermalukan. Galatia ini firman Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, atau firman atau sabda anak Maria yaitu Mesias, atau karangan Paulus Botak Cila? Jawab. Ternyata Anda mau mengatakan ini firman Tuhan, berarti tergenapi. Iblislah menjadi bapakmu, berarti kamu ingin menjadikan Paulus menjadi Tuhanmu. Selamat. Ternyata Paulus ini adalah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Paulus, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau merdeka, tidak ada Jadi laki-laki perempuan. firman Cuk, Tuhan mati itu meja. jauh sebelumnya sudah tertulis akan datang penyesat-penyesat. Jadi inilah kita sudah senang dengar itu. Nenekmu kiper, nenekmu kiper. Kau tahu nggak dalil yang mengapa saya katakan kalian itu akan saya permalukan? Karena dalil Nah, itu inilah kan yang sudah ada. Itu kan sudah ada memang di Alkitab. sabar. Sudah ada di Alkitab. Karena dalil akan datang inilah penyesat-penyesat. dalil inilah yang digunakan oleh pastor dan pendeta di barat untuk mengkawinkan sesama jenis. Paham? Itu kalau di sana, kalau di sini enggak ada. Karena di dalil Galatia 3 nomor 28 itu di situ dikatakan tidak ada lagi perempuan, tidak ada laki-laki. Kalian semua adalah sama. Jadi kalau ada laki-laki menggauli laki-laki, kata Paulus, sama aja. Kalian itu sama aja. Itu pendeta yang di luar negeri Amerika itu pendeta sesat. Ya, ada dalil yang digunakan. Tapi tidak ada kita katakan kasih sama manusia sama sekarang sejenis, begini, tidak ada. oke, yang lain diam. Saudara Jimmy, Anda bukan darah Yahudi, tapi Anda mengaku Yahudi karena dalil ini kan? Ya. Bolehkah Anda mengaku perempuan? Oh, itu sudah beda lain konteksnya itu. Lah, kok beda? Astagfirullahaladzim. Saudara, dengarkan. Nomor 28 dengarkan. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kalau cuma Pertanyaan saya. video begini saya juga bisa bukan dari Saudara, paham Anda Bapak, ini beda mengatakan pangan anak TK Anda ini. mengatakan Anda adalah Ini. orang Yahudi.
Kenapa Anda mengatakan diri Anda orang Yahudi? Karena Yesus Kalau mengatakan cuma video-video tidak ada begini lagi bisa Yahudi, diedit, saya juga tidak ada lagi Yunani, tidak ada laki-laki, tidak ada lagi perempuan. Semuanya satu dalam Yesus Kristus. Pertanyaan saya, bolehkah kamu yang bukan Yahudi mengaku Yahudi? Boleh. Bolehkah kamu yang laki-laki yang bukan perempuan mengaku perempuan? Boleh, paman. Tapi pakai ludah. Kalau cuma video-video begini saya bisa edit juga. Mana akunnya Bang Zuma? Terpental kali. Ini Bang Zuma. Kepental kali ya? Maksudnya Pak Juma, mau orang Arab, mau orang Inggris, mau orang Batak, orang Karo, orang Manado, sama Tuhan. Yesus segala bangsa. Yang bukan Yahudi boleh mengaku Yahudi berdasarkan dalil itu. Saudara yang bukan Yunani boleh mengaku Yunani oleh karena dalil itu. Saudara yang laki-laki boleh mengaku perempuan oleh dalil itu. Betul atau tidak? Kalau pendeta yang bilang ya bisa dipertimbangkan, tapi kalau Zuma yang bilang itu penyesat. Begitu. Makanya tunggu Bang, pakai ludah dulu Bang ya, pakai ludah Bang, pakai ludah. Ya Bang ya. Ini dalil. Makanya saya katakan jangan kau sentuh dalil itu tadi, ku permalukan nanti kamu. Anda mau, bukalah aibnya. Inilah dalil yang dipakai oleh pastor pendeta mengkawinkan aki sama aki, ewe sama ewe. Karena tak ada lagi pembeda antara aki sama perempuan. Tidak ada lagi pembeda. Jadi ente mau ngaku jadi perempuan boleh, ente mau menjadi laki-laki juga boleh. Sama ketika Anda bukan Yahudi mengaku Yahudi. Bukan menjadi berubah kelamin, bukan gitu. Ya memang bukan, tetapi kamu mengimani diri kamu itu boleh mengaku Yahudi. Benar nggak kamu boleh mengaku Yahudi? Makanya kasih aku kesempatan Pak Juma yang aku kasihi untuk. Oke, silakan. Nah, begini maksudnya. Silakan. Nah, Jadi, kenapa Anda mengaku Yahudi padahal Anda bukan darah Yahudi? Jawab. makanya aku terangkan. Ya, silakan. Kamu telah mengenakan Kristus. Untuk mengenakan Kristus harus dibaptis. Tidak ada lagi laki, tidak ada lagi perempuan. Kalau sudah dibaptis, nggak ada lagi Yahudi, nggak ada lagi Yunani. Jadi potong dulu Pak Juma. Jadi kalau sudah dibaptis tidak ada perbedaan Yahudi Yunani. Semua dulu kan yang kata Yahudi. Dengar dulu Pak Juma. Dan tidak ada perbedaan laki dan perempuan, betul? Dengar, kasih terangkan dulu. Maksudnya mau laki-laki pun mau perempuan berarti bukan berubah kelamin. Mau perempuan tapi mau nggak ada bedanya. Orang kaya, tapi orang iya, kaya, tak ada bedanya. Kulit hitam, rambut keriting. Sekarang tidak ada bedanya. Sama di hadapan Yesus Kristus. Tidak ada bedanya kan? Nah, berarti di hadapan Yesus semua sama sama Yesus. Berarti di hadapan gini, berarti di hadapan Yesus Kristus kalau bising kali. Kenapa? Signalnya Bang Juma itu, signal dia Bang Juma. Siap. Dia kan di luar kota. Oke, silakan Bang Zuma lanjut kembali. laki-laki yang kau gauli di hadapan Kristus itu sama aja laki-laki atau perempuan, betul? Nggak ada lagi perbedaan kan? Jadi laki-lakinya itu mendesah dengan gelombang yang berat, maksudnya itu juga bisa. Kalau sudah dibaptis dalam nama Yesus Kristus, sudah menjadi manusia baru yang dari gitu surga, siapa saja pun dia, mau orang Kelim, mau orang Cina, mau orang Barat, kalau sudah dibaptis dalam Yesus Kristus, semua sudah sama di hadapan Kristus. Semua sudah menjadi anak-anak perempuan sama. Laki perempuan sama, gitu dong. Iya, maksudnya bukan anak yang berbeda, bukan. Semua disamakan. Jadi kalau saudara menggauli sesama jenis, sama aja itu perempuan. Kok lari ke sana ceritanya? Jadi Bang Zuma ini latihannya ya. Bang Zuma latihannya di dunia ini ya. Kayak gini ya. Saya kan udah bilang ya. Bukan di dunia aja, Dek. Bukan di surga aja. Di dunia memang boleh. Dalil ini yang mengatakan itu, mereka yang bukan Yahudi boleh mengaku Yahudi. Sah. Dan itu bukan dosa. Bukan. Dengar dulu Pak, kenapa sah? Karena kita mereka yang laki-laki, boleh mengaku perempuan dan itu bukan dosa, sah berdasarkan dalil itu. Oke, masih mau kau datang besok? Merasa. Pandi, sini kau dulu nak, sini kau Pandi. Lihat dengar kita tenu dulu. Mau kau rasakan menjadi perempuan nak? Mau kau? Nggak mau. Masuk ke Kristus. Masuk ke Kristus.
Pandi, Handi, lo ku main Handi, lo pada aku ya lo tante lo ku nabi siki ku tante mu Handi, lo ku main bicara sama saya ini. Handi, apakah kau mau jadi polwan anakku? Datang ke sini sama tante. Handi, sini kok nak, mendaftar ke polwan nak, sama saja. Kalau mau ku mendaftar polwan masuk mau ke di Kristen, karena laki perempuan sama jadi saja di Kristen. Dalilnya ada. Galatia 3 nomor 28. Yang bukan Yahudi mengaku Yahudi sah dan tidak berdosa. Yang bukan perempuan mengaku perempuan juga sah dan tidak berdosa. Itulah yang dipakai oleh otoritas gereja mengkawinkan Kristen laki sama laki. Makanya ada orang bilang jangan sampai Kristen mayoritas di Indonesia. Karena kapan Kristen mayoritas di Indonesia? Galatia 3 nomor 28 akan berlaku. Hahaha dan hihihi akan nikah. Gitu sama saya. Ngambang-ngambang. Berarti kan ndak kena gigi uang kembali. Nggak ada cerita. Pokoknya nggak ada kembali. Uruskan dulu. Mereka nanti ini Bang Dinda Handi. Bapak jumpai Bang lari. Matikan mic saya. Pandi nanti mereka di neraka Iya, toh. Dipanggil mi naik. Dipanggil. Jimmy. Ya. Hadapkan. Iya paman. Pak Juma Iya paman. Gerak. Jadi Jimmy hadap kanan si Jangan Jimmy. mati, saya punya mic. Nungging si Jimmy. Di belakang Jimmy jarak 5 meter itu malaikat berdiri pegang linggis yang membara kan. Nah, hitungan ketiga tancapkan linggisnya. Begitu 1, 2, 3 Jimmy langsung berdiri. Hep malaikat, stop dulu malaikat, stop malaikat, stop. Ada apa Jimmy? Ada apa? Tunggu. Pakai ludah dulu Jim, pakai ludah. Habis ditaruh ludah, habis itu ditabrak sama malaikat pakai linggis. Kenapa? Karena dalil ini, kawan. Udah ku bilang jangan kau coba-coba bawa Galatia 3. Kau bawa Galatia 3. Gak bisa pahammu, aku nalarmu, Pak ya. Sekarang saya tanya, kalau gitu, kenapa kau mengatakan dirimu adalah Yahudi sementara kau bukan darah Yahudi? Kenapa? Oh, ya aku terangkan. Gitu kan enak. Makanya kasih berbicara, Pak. Iya, silakan. Syarat untuk menjadi orang Yahudi harus menjadi anak Abraham. Berarti syarat untuk menjadi laki-laki harus menjadi anak Abraham. Bagi perempuan yang mau jadi laki-laki jadi anak Abraham. Bagi laki-laki yang menjadi perempuan jadi anak Abraham. Betul? Janganlah perempuan untuk menjadi orang Yahudi syaratnya harus menjadi keturunan Abraham. Nah, sekarang syarat untuk menjadi anak Yahudi harus menerima Yesus Kristus kan? Iya. Nah, sekarang laki-laki yang ingin menjadi perempuan harus menjadi anak Yesus Kristus kan? Jangan lari ke situ. Lah itu dalilnya begitu. Gimana ceritanya? Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki. Dengar dulu Pak, dengar dulu. Tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Yes, kalian satu, mau perempuan mau laki-laki satu. Jadi kalau kamu pingin ya sesama mau biar sama kan satu itu masuk generasi Dona jaringan lagi. iya Dona dia dulu Dona Dikena gigi uang kembali. kena tai ulang lagi Halo? Saudara bukan Yahudi ngaku Yahudi boleh. Berarti saudara bukan perempuan bisa ngaku perempuan boleh. Itu dalil. Bukan itu maksudnya. Lalu apa maksud Anda? Bukan langsung. Lalu apa? Bukan Apa langsung maksud Anda? kelamin. Apa maksud Anda mengaku? Apa maksud Anda mengaku Yahudi? Apa? Sementara Anda bukan Yahudi. Maksud apa? Maksudnya apa? Anda bukan Yahudi ngaku Yahudi. Kali sama Pak Juma ini bicara ya. Loh, saya berdasarkan dalil, Bung. Ya kali. Dengar saya berbicara dulu. Maksudnya untuk menjadi orang Yahudi harus dibaptis dalam Yesus Kristus. Jadi semua yang dibaptis dalam nama Yesus Kristus adalah keturunan Abraham. Maksudnya bukan laki-laki jadi rokan anak kelamin, terus anak kelaminnya yang lonceng jadi apa? Bukan gitu. Nggak bisa begitu dong. Sekarang pertanyaan saya, Yahudi beneran, yang darah beneran Yahudi, ada jenis kelamin laki perempuan nggak? Tadi ada kita gak? bicara Pak, ada nggak? ada konteks. Ada. Tadi kita bicara kalau sudah dibaptis itu sudah menjadi warga negara sorga. Iya. Jadi keturunan Abraham semua warga negara sorga. Oke, dengarkan. Giliran saya.
Ketika Anda bukan orang Yahudi, di situ ada tembok pemisah antara Yahudi dengan yang bukan Yahudi. Laki-laki dan perempuan ada tembok pemisah. Nah, tembok pemisah ini hancur lebur ketika Anda dibaptis dalam nama Kristus, betul? Itu kan kata Bapak itu. Loh, Tepuk tangan kalau saya kau duduk tangan. gimana ceritanya ini? Saudara-saudara, yang bukan Yahudi boleh mengaku Yahudi. Yang bukan perempuan boleh mengaku perempuan. Itu beda kon. Aduh, dan kali tapi guru pahamnya kok gitu. Bukan berarti langsung nggak ada perbedaan, nggak ada hamba laki-laki perempuan. Maksudnya bukan berarti langsung berubah kelamin, bukan gitu. Semuanya sama di hadapan Yesus Kristus. Iya, saya sudah paham. dibaptis, sudah Saya menjadi manusia ngerti. baru, Paham kenapa lahir dari sorga. Saya sudah hidup paham, oleh Roh. saya mengerti. Tidak ada perbedaan. Artinya tidak ada Saya lebih hebat dari Yahudi, lebih hebat nggak gitu. Lebih hebat Lewi nggak gitu. Nggak Saya ada ulang lagi, dia dibangga-banggakan saya baca semua di dalil. sini. Kalau sudah Saya baca- dibaptis oleh saya baca Kristus, dalil. semuanya sama. Mau Yahudi pun, mau orang Jepang pun Oke. sama semua, mau orang Oke. Batak pun, Oke. suku Karo pun Oke. sama semua. Oke. Nggak ada Oke. lebih hebat Yahudinya. Semua sama. Kau Sekarang kamu mengulang kata sama 6 kali. Tolong kau tunjukkan dalilnya di mana ada kata sama di dalam Galatia 3 nomor 27 sampai 29. Silakan. Silakan. Ku bilang tadi jangan mau dipermalukan, kau minta dipermalukan, malulah kau. Silakan. saya bicara Den. Ya, 6 kali kau mengatakan. Iya, silakan. Bang Juma, Iya. setelah ini saya boleh diskusi ya habis ini. Boleh. Pak Nasrani ini agamanya apa, Pak? Kristen atau Nasrani? Kristen. Iya, boleh. Silakan. Dia apa? Ke orang lain dia langsung. Kita dimatikannya. Capek suaraku. Langsung jalan. Oh, Dinda Dito ambil alih sebentar, Dek. Bang Hadi, silakan. Saya tampung tadi rasa ingin tertawaku dari tadi kutahan. Saya ingin tertawa di pojokan. Silakan. Ya, nanti habis ini Bang Nasrani ya sama Bang Juma. Silakan Kang Dito. Ya, Bang Jimmy. Tadi dalil-dalil yang ternyata Anda bawa justru mengarah ke gender. Tahu kan gendernya? Gender itu status laki-laki atau perempuan. Nah, berdasarkan dari dalil itu merujuk kepada di situ tidak ada perbedaan apa itu? baik itu Yahudi, Yunani, laki-laki, perempuan, orang merdeka. Oke, langsung aja lah kulti lagi. Kita masuk. Baik. Menurut Anda jemaat iblis. Oke. Di Wahyu 3 nomor 9 yang disebut dengan jemaat iblis itu yaitu mereka yang mengaku orang Yahudi tetapi sebenarnya bukan. Coba Anda jelaskan itu. Apakah orang Yahudi yang sebenarnya bukan orang Yahudi itu adalah jemaat iblis? Silakan. Darah dan daging itu tidak masuk surga. Yang masuk surga itu sudah dibahas itu Jadi kalau macam mana Bang ini? Kalau kamu berbicara, kalau Anda berbicara bahwasanya Yahudi tidak nyambung ini, sudah tidak nyambung dia Fandi. Belum tentu masuk surga. Sudah tidak nyambung dia ini, sudah tidak nyambung. Kok nggak nyambung? Bagaimana nggak nyambung? Secara rohani, Yahudi secara apa rupanya? Dalil mana tadi yang saya kasih lihat sama Anda? Apabila dia dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, dia memiliki hak sebagai keturunan Abraham dan memiliki hak apanya dia dibilang ini Tuhan. Kemana-mana Lu kok kemana-mana Bang, yang kita bicarakan masa laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki. Konteks seperti itu. Apa landasan dasarnya yang dipersatukan oleh Tuhan? Coba. Apa yang landasan kemudian Tuhan mempersatukan daging itu ada laki-laki dan istrinya? Apa ada disebutkan perempuan di situ? Gimana maksudnya? Gimana? Apa yang kau baca? Yang kau baca apa?
Apa yang Tuhan kau baca? mempersatukan. Aduh. Yang Ini kau baca Anda dari mana? membahas tentang bagaimana kehidupan di surga tidak ada kejasmanian, sementara di dunia Itu cerita tentang dunia, surga. pernikahan. Ah, ya. Tentang pernikahan. Ini langsung ku ambil di sini. Sebab itu laki-laki, bukan di situ ya. Oh nih. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Itu wiwi ya. Ya. Betul? Betul ya? Ya, betul. Markus 10 nomor 8, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Markus 10. Demikianlah ayat mereka bukan lagi dua melainkan satu. Ini tentang nasihat perkawinan. Ya. Yang saya tanya sama Anda, apakah istrinya itu bisa hanya untuk kepada perempuan atau bisa disebut kepada laki-laki? Silakan. Apakah istrinya itu kepada perempuan? Kalau secara daging istri itu perempuan. Daging apa itu rupanya? Daging tumbuh. Kenapa yang disebutkan hanya laki-laki? Kan memahami konteks seperti itu pun kau nggak harus dijelaskan secara detail. Udah nggak usah kemana-mana. Seorang istri. Nggak usah kemana-mana. Kalau pernikahan ternyata tidak ada landasan dasar, kenapa orang Kristen tidak memiliki aturan dalam pernikahan mengacu kepada dalil Markus 10 tentang penyatuan daging tidak boleh dipisahkan karena Tuhan yang menginginkan. Jadi nggak ada itu pernikahan dengan syarat-syarat rukunya, nggak ada. Yang penting nempel. Tapi masalahnya nempelnya ini dengan yang berbeda jenis atau yang sama. Itu ke situ. Baca di atas kan sudah jelas. Baca, kok jangan hanya motong-motong satu-satu ayat. Sehingga keduanya apapun yang dibaca, Bang Jimmy. Kalian itu ada berapa orang sih di situ satu HP? Kayaknya banyak orang ya di situ ya? Ya tidak. Lah kau berapa orang di situ? Enggak, kok ada berapa orang di situ? Perasaan suaramu tadi enggak begitu. Menyerah tadi rupanya yang satu ya? Berdua. Oh, berdua. Jadi satu kalian berdua. Lah kau kan udah masuk angin. Makanya rendah kali nalarmu. IQ-mu berapa sih? Satu HP 2 orang kan begitu kan, Bang? Ya iya. Nah iya makanya dua orang menjadi satu kan udah lu parah kau itu. Nah, itulah gambarannya tadi ya Bangku. Kalau Anda laki-laki dengan laki-laki dikumpulkan menjadi satu daging di satu HP, perempuannya yang mana Bang? Dia perhatikan Galatia 3 nomor 28 kayaknya. Udah betul-betul. Bukan, ini Bebel kau loh. Kacau pemikiran loh. Nanti kalau ini bahas, orang yang gini-gini Abangku, Bang Jimmy. Saya nggak suka nyebrang-nyebrang kamar seperti kalian sebenarnya. Ya. Loh, jadi ini diskusi lintas agama, kenapa jadi curhat? Begini seperti yang dikatakan tadi, bahwasanya kalian nggak layak sebenarnya membicarakan tentang Bible. Kenapa? Orang-orang yang layak untuk mengajar itu hanya orang-orang yang lahir dari surga. Masuk. Jangan begitu. Aturan di dalam cabut aja dulu. Jangan ada dulu. Kalau itu ini mainan saya nih kalau begini. Oke, maju Bang Andi. Iya. Pak Jimmy, kita lanjut yang tadi ya, sempat tertunda karena saya habis nolongin tetangga melahirkan. Sebentar, iya juga teman saya lagi di dalam sebentar. Oh iya. Sebentar. Tertunda tadi saya habis nolongin tetangga melahirkan. Kok bisa pula kau nolongin tetanggamu melahirkan? Kau bidan? Saya bukan bidan. Kau lihat juga lah itu batu itu ya bentuknya kayak mana ya kan? Semuanya saya laki yang melahirkan laki gitu. Kau lihat juga lah batu itu cuma bentuknya ya? Iya terserah. Jadi tadi menurut Anda Yesus itu selama di bumi belum jadi Tuhan ya Bang ya? Gimana? Yesus selama di bumi belum jadi Tuhan ya? Iya. Itu firman yang menjadi manusia. Dia Tuhan menjadi manusia. Kalau saya Tuhan ulang lagi. Kalau dengar. Kalau ya, Bang, seorang baru Tuhan, saya satu kata Abang sudah dengar saya.
Tuhan menjadi manusia, apakah itu nggak pantas? Kalau Terserah Tuhan lu, bukan Bang. Saya menjadi nggak manusia maksa, Bang, itu ini. aneh. Kalau Tuhan saya dia maha kuasa. Dia mau jadi apapun, dia bisa. Ya. Tuhan saya menjadi manusia. Itu yang saya imani. Kalau Tuhanmu nggak pernah jadi manusia, karena nggak Iya. mampu. Dengar. Jadi waktu dengar, Tuhan. benar. Dengar saya. Kalau Kenapa Tuhan Bang saya yang panjang menjadi ngomong? Saya ini manusia. belum ngomong loh. Kenapa? Karena dia Saya ini belum ngomong, mencintai, Bang. mengasihi manusia itu. Iya, Dia santai ngomongnya. Santai ngomongnya, Bang. Waktu Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? A ada, B tidak ada Tuhan. Silakan. Sederhana aja, Bang. Jangan diomongin harga cabe. Kalau Tuhan menjadi manusia, apakah itu aneh? Saya nggak nanya Enggak aneh apa kan? enggak. Dengerin dulu. Namanya dia Tuhan. Kalau menjadi manusia, Tuhan menjadi. Ya saya nggak larang Tuhan Anda mau menjadi apapun, saya nggak larang. Kalau manusia kalian pertuhankan, itu yang menjadi aneh. Makanya dengarkan dulu bahasa Indonesianya, Pak Jimmy. Enggak, supaya kamu paham. Ya paham kau saya. bayangkanlah, seorang yang luar biasa, yang Saya paham bahasamu, bisa Tuhanmu menjadi manusia. kamu kaji Saya kemampuannya, paham. pengetahuannya, hikmatnya menjadi seorang manusia. Apa sih Pak Jimmy? Apakah itu nggak layak? Mbak Jimmy bisa gantian bicara nggak? Bisa. Silakan. Ya. Silakan. Tadi Anda mengatakan Tuhanmu menjadi manusia, oke silahkan. Pertanyaannya adalah, waktu Tuhanmu menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? A ada, B tidak ada Tuhan. Silakan. Gimana ulang sekali lagi? Waktu Tuhanmu menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? A ada, B tidak ada. Ada. Kemakan omongannya sendiri. Kemakan omongannya kan? Pusing dia menjawab. Pusing dia. Ada. Waktu Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Ada. Yang mana yang Tuhan? Makanya. Kok kita jadi berbicara- makannya? Kok Tuhan jadi makannya? Dengar dulu Pak, kita harus belajar dari dasar Pak, jangan lupa. Ya, Ya kan? Mulai kena dia. Setruk nanti ini orang berhadapi saya. Setruk lu ya. Dengar dulu Pak. Kita harus mengerti. Udah ngorok dia kayak apa itu? Kita harus mengerti keesaan Tuhan. Jawab saja itu. Tuhanmu menjadi manusia. Apakah masih ada Tuhan? Jawab. Masih ada Tuhan. Kalau masih ada, siapa yang Tuhan? Makanya dengan harus bicara, saya terangkan kalau bisa. Nggak usah diterangkan. Katanya menjadi manusia Tuhanmu. Bisa kau menerangkannya? Nggak usah diterangkan. Orang jelas kok Tuhanmu nggak ada lagi. Jadi Tuhanmu pernah hilang 33 tahun ya? Bapak kan nggak kasih aku untuk bicara. Iya, Tuhanmu pernah hilang 33 tahun. Gimana? Tuhanmu pernah nggak ada selama 33 tahun karena dia jadi manusia, betul? Makanya Pak, kita harus mengerti tentang ketuhanannya dulu. Ya katanya Tuhan menjadi manusia. Mengerti. Itu kan konsep Bapak yang bicara seperti itu, makanya Bapak bingung. Ya Anda sendiri yang ngomong Tuhan menjadi manusia. Makanya aku terangkan dulu. Nggak usah diterangkan. Orang kau udah kehabisan Tuhan. Makanya aku terangkan Pak ya. Terangkan apa? Jadi, bukan menerangkan itu, mengaburkan malah itu. Dengar aku terangkan. Paham Bapak, saya tahu Allah itu. Nggak usah diterang, bukan itu. Nah. Ini dengerin topiknya. Tuhanmu menjadi manusia. Kamu sendiri yang ngomong. Waktu Tuhanmu menjadi manusia, berarti tidak ada lagi Tuhan karena dia menjadi manusia. Setuju? Angkat bendera putih kalau setuju. Buka celana kalau nggak setuju. Angkat bendera putih kalau setuju. Buka celana kalau nggak setuju. Silakan. Oke, bisa gantian mungkin sama Bang Nasrani. Dari tadi beliau ini kasihan nggak ngomong-ngomong. Saya baru ekstra begitu udah stroke dia. Udahlah. Aja lu. Coba-coba sama gue bermain kata-kata lu. Stroke lu. Ya. Silakan Bang Nasrani. Selamat sore. Selamat sore. Ya, terima kasih. Mohon maaf saya Nasrani itu Bang tidak menuankan Yesus loh. Oh, bukan. Saya menggunakan kata Nasrani untuk menghindari polemik saja. Karena kan selama ini kan Kristen kan dipanggilnya oten. Nah, jadi
Kabur dia itu, kena stroke dia tuh, si Jimmy. Kabur, ya. Iya bang, silakan. Ya, jadi saya untuk menghindarin polemik saja. Ya udah, artikan aja Nasrani itu apa? Nasrani itu ya Kristen sebenarnya. Bukan, Nasrani bukan Kristen, beda. Nasrani kan dari Nazaret. Bukan, Nasrani dari Nazaret. Nah, Nasara. Itu pengikut Yesus. Baik. Bukan, Saya beda. Nah, putuskan dulu Anda Kristen apa Nasrani? Kristen nggak Ya apa-apa. Kristen gitu. Ya udah, terus. Ini sebentar saya boleh diskus sama Bang Zuma? Bisa bang, kalau Bang Zuma monitor bisa. Dari tadi beliau minta tuh dengan Bang Zuma. Sebentar aja. Coba jawab dulu pertanyaan saya tadi itu bang. Lu setuju nggak temanmu mengatakan Tuhan menjadi manusia? Tuhan menjadi manusia. Lu setuju nggak? Sebenarnya saya sudah Jangan sebenarnya. Lu setuju apa enggak? Tuhan menjadi, tidak setuju kalau menjadi. Enggak, lu tadi temanmu barusan lu punya kuping denger Tuhan menjadi manusia, setuju apa enggak? Makanya saya beda, Bang Andi. Ya, bilang aja tidak setuju gitu loh. Tidak setuju dengan. Ya udah lanjut. Gitu dah, susah amat sih. Iya. Silakan berbeda boleh, tapi gengsi jangan. Oke. Jujur ya. Nah, dengar ya. Berbeda boleh, gengsi jangan, jujur ya. Silakan. Ya. Oke.